Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rahayu, NIM 105190147 dari Lokal Ilmu Pemerintahan 5E. Baiklah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Perkembangan konstitusi di Indonesia dari masa ke masa. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Sehari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia, yang akibatnya Belanda mencoba mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Hal ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintahan Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara yang didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. 4. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Secara umum, fungsi konstitusi tidak jauh dari tujuan konstitusi yang ada, yaitu memberikan batasan bagi penguasa negara dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemerintahan
yang bertujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara. Berikut ini beberapa fungsi konstitusi yang perlu dipahami. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenangan sehingga hak-hak warga dapat dilindungi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Dari beberapa fungsi konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa konstitusi mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara. Konstitusi merupakan suatu hal penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan satu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konstitusi yang modern, ada tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya. Dalam konstitusi Indonesia, dapat dilihat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan disebutkan pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kemerdekaan bangsa Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam batang tubuh tersebut dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk dalam Republik Indonesia. Mengenai wacana perubahan jabatan presiden menjadi 3 periode, tidaklah sejalan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pada pasal tersebut berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.